Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Idris Nur Yaman dengan NIM 230600117 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai literasi finansial, terutama dalam konteks pendidikan dasar. Oke, yang pertama, apa sih literasi finansial itu? Literasi finansial itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan membuat keputusan keuangan secara bijak. Ini mencakup cara mencari uang, menyimpan, menggunakan, dan merencanakan agar kehidupan ekonomi lebih terarah dan tidak boros. Dalam konteks pendidikan sekolah dasar, literasi finansial itu untuk membantu siswa mengenal konsep uang, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta belajar mengambil keputusan sederhana terkait penggunaan uang itu sendiri. Lalu, mengapa sih literasi finansial itu penting? Ada beberapa alasan utama yang menjadikan mengapa literasi finansial itu penting. Yang pertama, ada membentuk kebiasaan baik sejak kecil. Anak-anak akan belajar menyisihkan uang, tidak boros, dan membuat pilihan yang tepat. Lalu yang kedua, menghindari masalah keuangan di masa depan. Semakin dini anak-anak memahami uang, semakin siap mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Lalu yang ketiga, ada mendukung profil pelajar Pancasila, terutama pada aspek bernalar kritis, mandiri, dan berkebinekaan global, karena anak belajar mengelola sumber daya dan mempertanggungjawabkan keputusannya. Yang keempat, ada karena relevan dengan kehidupan nyata, teman-teman. Anak-anak akan terbiasa menghadapi situasi sehari-hari seperti membeli barang, menabung, dan juga berbagi. Oke, selanjutnya ada komponen utama dari literasi finansial. Yang pertama ada earning atau menghasilkan uang. Anak-anak akan memahami bahwa uang yang diperoleh itu dari usaha atau pekerjaan, bukan sekedar pemberian saja. Lalu yang kedua ada spending atau menggunakan uang. Ini dapat melatih anak membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan, serta membuat keputusan dalam pembelian. Lalu yang ketiga ada saving atau menabung. Ini akan kemampuan literasi finansial itu dapat melatih kedisiplinan menabung untuk tujuan tertentu, misalnya membeli alat tulis atau barang-barang yang lainnya. Lalu ada budgeting atau mengatur anggaran. Anak-anak akan belajar mengalokasikan uang jajan mereka, sebagian dipakai, sebagian juga disimpan. Lalu yang kelima ada donating atau berbagi. Ini juga dapat menguatkan karakter anak-anak dalam segi gotong royong dan juga empati. Oke, selanjutnya ada contoh pembelajaran literasi finansial di sekolah dasar. Dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya market day atau pasar mini. Di sini siswa akan belajar mengenai jual beli. Lalu ada kotak tabungan kelas. Anak-anak akan menabung secara rutin. Lalu dari segi proyek, kebutuhan versus keinginan, siswa dapat mengurutkan barang mana saja yang penting dan barang mana saja yang hanya keinginan mereka. Lalu dapat melalui simulasi menyusun anggaran mingguan, permainan edukatif seperti uang-uangan dari kertas. Nah, semua kegiatan ini dapat membantu siswa mengalami langsung proses pengelolaan uang itu sendiri. Lalu apa sih keterkaitan literasi finansial dengan kurikulum Merdeka itu? Dalam kurikulum Merdeka, literasi finansial termasuk bagian dari literasi dasar yang menunjang capaian pembelajaran, terutama pada mata pelajaran PPKN, bagian dari nilai tanggung jawab dan gotong royong, ada matematika, operasi bilangan dan perhitungan uang, IPS, kegiatan ekonomi, atau dari segi proyek profil pelajar Pancasilanya, yaitu pengembangan karakter mandiri. Jadi literasi finansial itu bukan hanya materi, teman-teman, tapi juga kompetensi lintas mata pelajaran. Baik, mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai literasi finansial. Intinya, literasi finansial itu sangat penting untuk diajarkan sejak dini kepada anak-anak, karena dapat membantu mereka lebih memahami nilai uang, mengambil keputusan yang lebih tepat, dan mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.